Selamat datang di video kami tentang cara mengoptimalkan otak Anda di setiap tahap kehidupan. Di sini, kita akan membahas berbagai cara dan teknik bisa Anda gunakan untuk menjaga otak tetap tajam dan sehat. Gue Raditya Dika, dan di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya bikin otak kita tetap encer, nggak peduli berapa umur kita. Kita akan melihat berbagai metode yang bisa diterapkan sehari-hari. Mulai dari kita masih bayi, sampai udah sepuh nanti. Setiap tahap kehidupan punya tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Dan kita akan membahas semuanya. Serius deh, otak itu kayak otot. Sama seperti otot, otak kita juga butuh latihan dan stimulasi yang tepat supaya bisa berfungsi dengan optimal. Kalau dilatih, dia bakal makin kuat. Latihan otak bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari aktivitas fisik hingga mental. Nah, di video ini, kita bakal dapat ilmu dari para ahli tentang gimana caranya ngelatih otak kita, biar tetap fit. Para ahli ini akan berbagi pengetahuan dan penelitian terbaru mereka. Siap-siap buat dapetin strategi-strategi jitu yang udah terbukti secara ilmiah buat ningkatin fungsi kognitif kita. Kita akan belajar tentang berbagai latihan dan kebiasaan yang bisa membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir kita. Daripada kebanyakan cincong, langsung aja kita mulai! Yuk, kita mulai perjalanan kita untuk mengoptimalkan otak kita di setiap tahap kehidupan. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama konsep plastisitas otak. Jadi otak kita ini ternyata fleksibel banget kayak karet gelang. Neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan mereorganisasi dirinya berlangsung sepanjang hidup, jelas Profesor Dr. Taufik Pasyak, pakar neuroscience di Universitas Indonesia. Artinya otak kita bisa terus belajar dan berkembang gak peduli berapapun usia kita. Gokil kan? Ini yang bikin kita bisa terus belajar hal baru dan upgrade diri. Jadi jangan pernah ngerasa udah tua buat belajar ya guys. Otak kita ini selalu siap buat diajak berpetualang. Nah, sekarang kita bahas soal otak bayi. Otak bayi adalah salah satu organ yang paling menakjubkan dan kompleks yang pernah ada. Dari saat mereka masih dalam kandungan, otak mereka sudah mulai bekerja keras. Tahu nggak sih, kalau otak janin itu lagi sibuk banget membangun dirinya? Proses ini dimulai sejak awal kehamilan dan terus berlanjut hingga bayi lahir dan tumbuh besar. Ya, otak janin membentuk sekitar 250.000 neuron baru setiap menit pada puncak perkembangannya. Tegas Dr. Ratna Puspita, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ini adalah proses yang sangat cepat dan menakjubkan. Bayangin, 250.000 neuron per menit. Itu artinya, dalam 1 jam saja, otak janin bisa membentuk jutaan neuron baru. Proses ini sangat penting untuk perkembangan kognitif si kecil di masa depan. Makanya, penting banget buat ibu hamil untuk menjaga asupan nutrisi. Nutrisi yang baik akan mendukung perkembangan otak janin dan memastikan bahwa mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan sehat. Apa yang ibu makan? Itu yang bakal jadi bahan bakar buat pembentukan otak si kecil. Makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3 sangat penting untuk perkembangan otak yang optimal. Jadi, buat para calon ibu, jangan lupa makan makanan bergizi ya, biar si kecil punya otak yang encer. Ingat, fondasi kognitif yang kuat dimulai sejak dalam kandungan. Dengan nutrisi yang tepat, kita bisa membantu si kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Setelah lahir, perkembangan otak anak juga masih berlangsung pesat. Pada masa ini, otak anak berkembang dengan sangat cepat, membentuk jutaan koneksi baru setiap detiknya. Ini yang disebut masa IMAS, periode kritis, di mana otak anak kayak spons, menyerap informasi dengan cepat. Pada masa ini, anak-anak sangat peka terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Stimulasi kognitif yang tepat selama periode ini dapat meningkatkan kapasitas otak seumur hidup, seperti bermain puzzle, membaca buku, atau bermain dengan mainan edukatif. Sementara kekurangannya dapat menyebabkan defisit permanen, jelas Dr. Amin Subandrio, peneliti neurodevelopmental di Pusat Riset Otak Nasional. Beliau menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat. Jadi, penting banget buat ngasih stimulasi yang tepat buat anak-anak, kayak ngajak ngobrol, main puzzle, atau bacain cerita. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar pada perkembangan otak anak. Intinya, jangan biarin masa emas ini terlewat begitu aja. Manfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan stimulasi yang bermanfaat. Manfaatin sebaik mungkin buat ngebentuk anak yang cerdas dan kreatif.
Dengan memberikan stimulasi yang tepat, kita bisa membantu anak-anak mencapai potensi maksimal mereka. Masuk ke dunia pendidikan, ternyata ada juga loh cara belajar yang sesuai sama cara kerja otak. Namanya neurodidaktik. Studi kami di 12 sekolah di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan 25% dalam retensi matematika ketika pelajaran disampaikan menggunakan prinsip-prinsip neurodidaktik. Lapor Dr. Widodo Haryanto, peneliti pendidikan dari Universitas Negeri Semarang. Jadi, dengan metode belajar yang tepat, kita bisa belajar lebih efektif dan efisien. Gak perlu lagi deh sistem kebut semalam yang bikin kepala cenat-cenut. Buat para guru dan orang tua, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang neurodidaktik. Zaman sekarang, teknologi udah canggih banget. Banyak aplikasi brain training yang katanya bisa ningkatin fungsi kognitif. Tapi hati-hati ya guys, tidak semua aplikasi brain training diciptakan sama. Kita harus fokus pada program yang telah menunjukkan transfer ke keterampilan kognitif dunia nyata. Jelas Dr. Nurul Hidayati dari Departemen Psikologi Kognitif Universitas Padjadjaran. Jadi, sebelum download aplikasi Brain Training, pastikan dulu deh aplikasi itu beneran bermanfaat dan udah teruji secara ilmiah. Jangan sampai kita malah buang-buang waktu dan kuota buat aplikasi yang nggak jelas. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, strategi makan buat otak encer. Tahu nggak sih kalau otak kita ini ternyata rakus banget? Otak mengonsumsi 20% energi tubuh meskipun hanya mewakili 2% massa tubuh. Jelas Dr. Fadli Rahman, ahli nutrisi neuroscience. Makanya kita perlu ngasih asupan makanan yang tepat buat otak kita. Makanan yang kaya omega 3, antioksidan, dan vitamin B kompleks itu bagus banget buat ningkatin fungsi kognitif. Jadi, mulai sekarang, perbanyak makan ikan, sayur, dan buah ya guys. Siapa bilang olahraga cuma buat kesehatan fisik? Olahraga juga punya dampak positif buat otak kita loh. Setiap kali Anda berolahraga, Anda pada dasarnya memberikan otak Anda pupuk. Jelas Dr. Bambang Sutrisno dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Olahraga rutin bisa ningkatin aliran darah ke otak, merangsang pertumbuhan sel otak baru, dan ngebantu kita berpikir lebih jernih. Jadi, jangan malas gerak ya guys. Yuk, sempetin waktu buat olahraga. Minimal 30 menit sehari. Setelah seharian beraktivitas, otak kita butuh istirahat yang cukup. Tidur bukan cuma buat ngilangin ngantuk, tapi juga buat ngebersihin sampah di otak. Selama tidur nyenyak, sistem limfatik otak membersihkan protein beracun seperti beta-amyloid yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Jelas Dr. Anita Rahmawati, spesialis tidur di RSUP Persahabatan. Kurang tidur bisa bikin kita gampang lupa, susah konsentrasi, dan gampang emosi. Jadi, pastikan kita tidur cukup setiap malam, sekitar 7-8 jam, dewasa. Seiring bertambahnya usia, wajar kalau fungsi kognitif kita sedikit menurun. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan intervensi yang tepat, banyak aspek penuaan kognitif dapat diperlambat atau bahkan dibalik. Jelas Dr. Siti Aminah dari Pusat Studi Lansia IPB. Melakukan aktivitas yang merangsang otak, seperti bermain teka-teki silang, membaca, atau belajar bahasa baru, bisa membantu menjaga ketajaman otak kita. Jadi, buat para lansia, tetap semangat dan terus asah otak ya! Cedera otak atau penyakit tertentu bisa mempengaruhi fungsi kognitif kita. Tapi jangan putus asa. Kunci intervensi rehabilitatif adalah intensitas, pengulangan, dan relevansi. Jelas Dr. Hendro Birowo, spesialis rehabilitasi neurologi di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Dengan terapi yang tepat dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita bisa memulihkan fungsi kognitif kita secara bertahap. Ingat, proses pemulihan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan mudah menyerah. Nah, itu tadi beberapa strategi jitu buat ngoptimalkan otak kita di setiap tahap kehidupan. Ingat, otak kita ini ibarat pisau. Kalau diasah terus, dia bakal tetap tajam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik tentang kesehatan otak dan strategi peningkatan kognitif. Sampai jumpa di video selanjutnya.